Bismillahirrahmanirrahim. Atau mendekonstruksi sesuatu yang sudah mapan, gitu kan. Kemudian dia itu kan nggak wajib seperti itu. Iya benar nggak wajib, tetapi itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam annahu yasulul istihbab, dan ketahuilah bahwa itu terperoleh atau diperoleh istihbabu kesunahan bi ayyi syai'in qara'a lakin as-surah al-kamilah wa in qasurat ahabbu min ba'di as-surah wa in talat. Pada saat kita sholat disunahkan, dan sunnahnya itu tercukupi dengan membaca apa saja dari bagian Al-Quran. Tetapi, nah ini, lakin surah al-kamilah, akan tetapi membaca surah secara sempurna, wa in qasurat, sekalipun pendek suratnya, ahabbu, lebih dicintai, min ba'di as-surah, daripada membaca sebagian surat, wa in tolat, sekalipun panjang. Syarah bihi ar-Rafi'i, ini ditegaskan oleh Imam ar-Rafi'i. Tetapi di dalam praktiknya tentu kita bisa melihat kondisi ya. Kalau di pesantren, tahfidz untuk kepentingan murojaah bisa lebih optimal dan ada masalahnya baca urut dari juz pertama sampai juz terakhir, atau dari lembar pertama ke lembar terakhir untuk kepentingan mudzakarah, ya nggak apa-apa gitu. Artinya kalau kondisi umum, apalagi kita imamin sholat di rest area yang antri, ya nggak usah baca surah Al-Baqarah gitu. Nah, ini bisa berdampak pada mengganggu orang yang akan melaksanakan sholat berikutnya, karena bisa jadi tempatnya antri dan lain sebagainya. Jadi memang sangat kondisional juga di dalam pelaksanaan aktivitas sholat kita. Waladhi qala an-Nawawi inna dzalika inda tasawi. Nah, menurut Imam An-Nawawi, kalau tadi itu menurut Imam Ar-Rafi'i dijelaskan di dalam Asy-Syarhus Shaghir. Waladhi qala an-Nawawi inna dzalika inda tasawi. Nah, yang menurut Imam An-Nawawi, hal itu yang tadi disunahkan lebih dicintai baca surah sempurna itu kalau setara. Amma ba'du surah at-tawilah in kana atwal minal qasirah fa huwa aula, dzakara fi syarhil muhadzab. Namun kalau sebagian surahnya itu lebih panjang daripada baca surah utuh tapi pendek, menurut Imam Nawawi di dalam syarah muhadzabnya yang panjang lebih disukai. Kalau kondisi normal nih, kondisi normal. Qultu qawlu ar-Rafi'i afqah illa ayyakuna ba'du tawilah qad ishtamala ala ma'anin ta'amatil ibtida' wal intiha. Qultu, kata mu'allif kitab ini, di antara beberapa pandangan fikih tadi, qawlu Rafi'i afqah, pandangan Imam Rafi'i lebih dekat kepada fikih, yaitu baca surah utuh sekalipun pendek daripada baca ayat atau sebagian surah sekalipun panjang. Illa ayyakuna ba'du at-tawilah qad ishtamala ala ma'anin ta'amatil ibtida'. Tetapi harus dipastikan bahwa baca sebagian surah tadi sudah sempurna maknanya. Nah, gimana cara tahunya? Nah, ini harus memahami pengertian apa yang dibaca. Karena tidak semua satu ayat itu sudah sempurna maknanya. Jadi nggak semua satu utuh surat, satu utuh ayat yang merupakan bagian surat itu sudah sempurna artinya. Misalnya apa? Wailul lil mutaffifin, atau Wailul lil musallin. Itu kan satu ayat. Celakalah orang yang sholat, Allahu Akbar, itu udah selesai. Ini satu ayat utuh.
tapi belum sempurna dia sebagai arti yang dikandung di dalam Al-Quran itu. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholatnya yang lalai di dalam pelaksanaannya. Di keterangannya berikutnya, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini satu tarikan lafaz. Artinya sekalipun satu ayat utuh belum tentu satu makna utuh. Makanya kalau baca ayat, kalau kita sholat tetapi bacanya adalah sebagian surah, harus dipastikan bahwa satu surah atau satu ayat yang kita baca itu sudah sempurna artinya. Makanya di sini dijelaskan ilahi yakuna ba'da tawil qadish tamala, sudah mencakup ala ma'anin tamatil ibtida wal intiha, atas sempurnanya pengertian mulai dari awal sampai akhirnya. Wal makna fala syakka hina idzin fi tafdil dzalika ala surah al-qasirah wallahu a'lam. Wala tustahabbu surah fi tsalisah war rabi'ah, dan enggak disunahkan baca surah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat ala rajih illa ayyakuna masbuqan, kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk kita ketemu di rakaat ketiga misalnya, terakhir masih ada rakaat keempat kita ngikut, terus ada sisa 3 rakaat berikutnya, maka kita tetap disunahkan yang berikutnya, tetapi bagi kita terhitung menjadi rakaat yang kedua, kecuali yang tadi masbuk. Fayaqra'uhuma, kemudian dia membaca fihima di dalam 2 rakaat yang ditinggalkan secara jamaah tadi. Nasu alaihi asy-Syafi'i. Wa ammal ma'mum alladzi lam yasbik fa yustahabbu lahu insad. Imam makmum yang enggak masbuk, dia disunahkan diam, enggak baca. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena liqauli ta'ala, didasarkan pada firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkan, wa ansitu, dan khusyuk dengan mendengarkannya. Wa ja'a fil hadits an-nahyu an qira'atil ma'mum wa qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Di dalam hadis juga disebutkan larangan itu, la taf'alu, jangan kamu kerjakan, artinya enggak usah baca surah illa bi fatihatil kitab, kecuali baca fatihatul kitab. Nah, kalau baca fatihatul kitab itu berbeda pendapat. Pada saat di Syria kita harus membaca, tetapi pada saat jahriyah apakah makmum wajib atau tidak membaca? Qala at-Tirmidzi wa Daraqutni isnaduhu hasan wa rijaluhu thiqat wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi wa hadza idza kana shalat jahriyah wa kana al-ma'mum yasma'. Ketiadaan sunnahnya makmum untuk membaca surah ini ketika sholatnya sholat jahriyah dan makmum bisa mendengar bacaan dari imam. Amma idza lam yasma', apabila tidak mendengar, li somamin, karena tuli atau sebab yang lain, atau karena sholat sirriyah, atau karena sholat sirriyah, dan imam membaca sir di tempat yang jahar, fa innahu yaqra'u fi dzalika lintifa'il makna, tetap disunahkan. Kalau kita nggak mendengar atau makmumnya pas sholat maghrib nggak baca kenceng, kita disunahkan untuk juga membaca lintifa'il makna. Na'am, al-jam' idza kana faqtu tahuraini la yajuzu lahu qira'atu surah wa qawlu ba'da suratul Fatihah yuqadhu minhu law qara'a surah qabla al-Fatihah la tahsulu as-sunnah. Bacanya itu setelah Fatihah. Kalau baca surah sebelum Fatihah tidak dianggap. Ada pertanyaan?
indal khafdi, membaca takbir pas ruku, kemudian membaca takbir pas bangun dari ruku, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu disunahkan. Wa tasbih, membaca subhanallah, itu di dalam ruku dan juga sujud juga disunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan umul kitab dan pamit, mohon doanya. Insya Allah nanti sore atau besok pagi berangkat untuk umroh di diajak orang mendadak ya, orang mudah-mudahan perjalanan lancar karena Allah SWT, ibadahnya dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, saya juga doakan mudah-mudahan seluruh jamaah diberikan kemudahan ziaratul haramain dari faradil haji wal umrah wa ziyarati qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا بالصغار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين. اللهم اجعلنا بغدا. اللهم سهل لنا يا مسهل. اللهم يسر يا ميسر كل يسير يسر 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 لنا امورنا امور الدنيا والاخره. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا فقرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا دونهم. اللهم سخر لنا سخر لنا سخر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.